Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan tugas aplikasi 2 kami yang selanjutnya yaitu catchment area. Apa itu catchment area? Catchment area adalah area daerah tangkapan hujan di mana batas wilayah tangkapannya ditentukan dari titik-titik elevasi tertinggi, sehingga akhirnya merupakan suatu poligon tertutup yang mana polanya disesuaikan dengan kondisi topografi yang diikuti dengan aliran air. Secara spesifik, daerah tangkapan itu didefinisikan sebagai bagian dari suatu daerah aliran atau disebut dengan watershed. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat catchment area. Langkah yang pertama yaitu siapkan dulu sebuah kontur atau surface-nya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita pilih tool space, lalu kita pilih setting. Selanjutnya kita pilih surface ini. Kemudian kita pilih surface style. Kemudian kita klik kanan, lalu kita new. Nah, di sini akan muncul surface style atau new surface style. Nah, kita klik dulu information, lalu kita beri nama, misalnya di sini catchment area. Lalu kita masuk ke watershed. Nah, di sini ada pilihannya watershed properties-nya, yaitu kita klik 3D geometry. Lalu kita klik lagi point size. Nggak ada yang diubah. Lalu kita klik lagi surface. Lalu kita klik lagi legend. Lalu kita klik lagi boundary find watershed. Nah, ini nggak ada yang diubah ya. Untuk use hatching-nya juga false. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk boundary segment watershed. Nah, ini untuk use hatching-nya kita false. Lalu selanjutnya kita untuk depression-nya nggak ada yang diubah juga. Lalu untuk flat area watershed juga tidak ada yang dirubah. Kemudian untuk multi drain watershed, kita untuk use hatching-nya kita pilih yang false. Kemudian multi drain node watershed, kita pilih yang false juga. Lalu kita apply. Maaf, bukan. Lalu kita pilih ke display. Lalu untuk view direction-nya kita apply. Lalu kita pilih yang watershed. Nah, ini lampunya dinyalakan. Lalu kita apply, oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik prospector. Lalu kita klik tanda plus pada surface. Nah, di sini kan ada tulisannya ini, latihan. Lalu kita pilih yang surface ini. Lalu pilih surface properties. Nah, di sini muncul settingan-settingan untuk surface properties-nya. Lalu kita pilih information. Kemudian ganti kolom pada surface style.
Nah, ini diganti yaitu catchment area. Ini. Kemudian kita pilih analisis. Lalu untuk analisis type-nya kita pilih yang watershed. Ini. Nah, selanjutnya kita centang merge and adjustment. Lalu untuk merge depression-nya kita pilih angka 1. Kemudian kita pilih tanda panah run analysis. Nah, di sini muncul berbagai macam tipe-tipe dari catchment area. Lalu kita apply. Nah, di sini akan muncul beberapa bagian dari watershed. Langkah selanjutnya yaitu kita akan klik pada tabs-nya yaitu analyze. Lalu kita klik flow part, ini tanda panahnya. Lalu kita pilih water drop. Lalu untuk patch objeknya kita ganti 3D polyline. Kemudian untuk place marker at start point kita pilih yes, udah yes. Lalu dan letakkan kursornya pada watershed. Nah, gini. Misalnya gini. Nah, ini bisa dijelaskan. Kan di sini kan ada tandanya yaitu bagiannya ada yang merah, ada yang hijau. Maksudnya apa? Itu merupakan, nah di sini pun ada tabel yaitu di sini ada multi drain. Kita misalnya klik di sini. Nah, di sini kan muncul aliran air di mana aliran tersebut itu keluar dari watershed-nya, enggak seperti yang kayak di depression. Misalnya kita klik depression di sini. Nah, untuk arah alirannya dia itu ke dalam bukan keluar seperti yang punyanya multi drain. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan tanda biru. Itu merupakan tipenya yaitu boundary segment. Misalnya kita klik di sini. Nah, iya, arahnya pun juga menunjukkan pada keluar watershed-nya, nggak ke dalam seperti depression. Kalau depression arah alirannya itu ke dalam. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini apa? Untuk multi drain. Maksudnya itu apa tipe multi drain? Yaitu arah alirannya itu menunjukkan di berbagai macam bagian yang tidak hanya di bagian watershed saja, bisa keluar dari area watershed. Itu yang membedakan antara multi drain, boundaries, sama depression. Langkah selanjutnya yaitu kita akan bagaimana cara untuk menampilkan tabel-tabelnya watershed. Nah, bagaimana cara menampilkan tabel-tabelnya watershed seperti ini? Seperti yang kayak punyanya depression, boundaries, multi drain, ini bisa ditampilkan secara di tabel. Langkahnya yaitu aktifkan dulu surface-nya. Nah, gini.
Kemudian pilih Add Legend. Nah, ini kan muncul enter table type-nya. Nah, di sini kita pilih yang watershed. Untuk behavior-nya kita pilih yang dynamic. Lalu kita letakkan pada bagian yang kosong. Nah, di sini akan muncul berbagai macam tabel watershed-nya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Untuk ada tipe boundaries point, ada tipe depression, ada tipe multi drain. Nah, ini bisa juga dilihat dari segi warnanya, yaitu merah, biru, sama hijau. Kemudian langkah selanjutnya yaitu bagaimana kita cara membuat grup chat, grup dari catchment areanya. Langkahnya yaitu kita aktifkan dulu tool space-nya. Nah, ini tool space. Kemudian pilih catchment. Ini. Lalu klik kanan, create catchment group. Nah, ini diberi nama ya. Misalnya kita kasih nama catchment latihan 1. Ini. Lalu kita apply. Lalu oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita pilih catchment latihan, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih yang create catchment from surface, lalu kita klik pada konturnya, gini misalnya. Nah, di sini ada settingan-settingan, yaitu kita pilih catchment style. Nah, untuk view directionnya kita pilih yang plain. Lalu kita misalkan ini kita warna kuning, hijau aja. Kita oke. Lalu kita apply oke. Nah, untuk flow segment label stylenya kita klik. Nah, di sini akan muncul standarnya, yaitu ada information, general, layout. Nah, kita pilih yang layout, lalu kita klik content. Nih. Lalu kita pilih propertiesnya, kita pilih flow segment slope. Lalu kita oke. Apply oke. Lalu untuk run off-nya kita ganti 0,55. Lalu untuk flow path-nya kita menggunakan TR55. Lalu kita oke. Nah, di sini akan muncul keterangan, yaitu seperti ini, SCS flow 41391. Nah, ini apa maksudnya? Ini maksudnya itu kemiringannya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan merencanakan drainase. Kita klik PL enter. Nah, di sini akan menghubungkan garis-garis, yaitu misalnya kita pilih yang ini, lalu kita hubungkan ke sini, kemudian ke sini, sini. Nah, misalnya seperti ini, lalu kita escape. Langkah selanjutnya yaitu kita aktifkan dulu untuk polyline-nya, lalu kita pilih alignment, lalu kita pilih create alignment from polyline.
lalu kita klik pada polyline-nya, lalu kita enter. Di sini nggak ada yang diubah, lalu kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian, jika kita ingin memisahkan antara catchment area yang kita butuhkan, yaitu dengan cara aktifkan untuk surface-nya, lalu kita pilih extract from surface, lalu kita pilih extract object. Nah, di sini untuk boundernya kita hilangkan centangnya, lalu kita oke. Nah, selanjutnya jika ini sudah terbentuk polyline-nya, selanjutnya kita pilih surface, lalu kita pilih ini surface-nya, lalu kita pilih surface properties. Nah, kita pilih information. Lalu untuk surface style-nya kita pilih yang kontur 1 meter dan 5 meter background. Lalu kita apply, oke. Nah, di sini akan muncul lagi untuk kontur-konturnya. Nah, selanjutnya kita akan menghapusi bagian yang tidak dilalui oleh drainase. Ini kan masih dilalui. Maksudnya ini dihapus. Ini dihapus. Ini masih dilalui oleh drainase. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini langkah terakhir dari cara membuat catchment area. Terima kasih.